Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di segmen Gea Belajar bersama Mamah Guru. Hari ini kita mau belajar IPA ya Dek ya. Masih lanjutan dari sistem gerak yang tempo hari sudah kita pelajari. Hari ini yang mau kita pelajari adalah tentang sistem gerak manusia, yaitu otot ya. Kan waktu kita belajar sebelumnya kita sudah tahu nih bahwa alat gerak manusia itu ada dua, ada tulang dan juga ada otot gitu ya. Meskipun sama-sama sebagai alat gerak, ternyata mereka berdua ini punya cara kerja yang berbeda. Kalau tulang itu prinsipnya dia kan diem gitu ya. Si tulang ini baru bisa bergerak kalau nanti digerakkan oleh otot. Makanya sama-sama sebagai alat gerak. Kalau tulang itu sebagai alat gerak pasif, maka otot ini nanti yang bertugas sebagai alat gerak aktif gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan nih pada sistem gerak manusia atau otot. Bagian yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih fungsi dari otot ya. Kita sudah tahu juga bahwa fungsi dari otot ini nanti yang bertugas sebagai alat gerak aktif. Aktif ya bun anaknya gitu. Aktif itu apa sih? Jadi aktif itu berarti otot ini nanti yang punya kemampuan untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh kita. Kalau adik-adik merasa jantungku kok bisa berdebar-debar ya, berarti jantungku ini bergerak dong. Nah itu nanti yang menggerakkan adalah otot gitu ya. Demikian pula ketika adik-adik melakukan aktivitas sehari-hari, misalkan berjalan, memegang, melempar bola ya, itu juga aktivitas dari otot. Nah kemudian kalau jantung itu bisa memompa darah ya, jantung kan bergeraknya dengan cara memompa ya, berarti nanti otot ini juga sekaligus bisa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Berikutnya, Mama Hanum akan mengajak adik-adik dan teman-teman GH untuk belajar macam-macam otot ya. Jadi manusia itu punya 3 macam otot ya yang menyusun tubuhnya, yakni otot polos, kemudian ada otot luri. Nah otot luri ini biasanya disebut juga dengan otot rangka. Istilah sehari-harinya daging deh. Sama nek pernah maem daging berarti maem otot luri ya. Dan satu lagi adalah otot jantung. Nah biar gampang untuk mengenali masing-masing otot ini, sudah dibuatkan tabel nih sama Mama Hanum ya, tabel untuk membedakan ketiga jenis otot tersebut. Langsung aja. Yang pertama kita bedakan dari sisi bentuknya. Otot polos itu bentuknya seperti perahu. Tentunya kalian pernah lihat perahu ya dek ya. Jadi bagian tengahnya itu menggembung, kemudian bagian kedua ujung ini runcing. Nah ini adalah intinya ya. Satu gambar ini namanya sel. Jadi sel itu bagian paling kecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi misalkan manusia itu diremet-remet ya, diremet sampai kecil gitu, maka bagian terkecilnya itu yang disebut dengan sel. Nah ini satu sel. Biasanya di soal itu munculnya nggak satu sel ya, tapi berupa kumpulan sel seperti ini. Misalkan ada 3 sel. Nah ini sudah boleh disebut sebagai jaringan gitu ya. Jadi kumpulan sel atau jaringan. Nah sehingga untuk otot polos ini biasanya dikenal juga dengan istilah bentuk gelendong. Gelendong boleh, perahu juga boleh gitu ya. Sedangkan untuk otot lurik, sampai nek pernah maem daging, itu kan bentuknya kayak serabut-serabut gitu ya. Jadi otot lurik itu bentuknya serabut atau tabung atau silinder ya. Jadi bulat memanjang gitu. Terus disebut lurik karena dia lurik-lurik tuh. Ada garis gelap, ada garis terangnya ya. Bukan berarti nanti warnanya di tubuh kita tuh hitam putih seperti ini ya. Biasanya kalau di tubuh manusia itu nanti ada yang warnanya merah tua, ada yang warnanya merah muda gitu. Kemudian inti selnya itu berada di pinggir-pinggir seperti ini. Tuh ya, acak. Nah ini adalah gambar satu selnya. Berarti kalau diminta untuk menggambar jaringan ya gambarnya lebih dari satu ya. Kalau misalkan disuruh menjelaskan bentuknya otot lurik itu kayak apa, boleh disebut dengan silindris, boleh juga disebut dengan tabung ya, boleh juga disebut dengan serabut gitu. Terus sesuai namanya juga ya tadi ya, kalau otot lurik berarti dia garisnya
lurik. Nah, garis lurik-lurik ini adalah protein-protein ya dalam otot yang tugasnya untuk menggerakkan otot. Jadi ada 2 protein dalam otot. Lah, iki engko sing disebut dengan protein aktin, sama satu lagi adalah protein miosin gitu ya. Nanti gimana sih aktin dan miosin itu bekerja? Kalian belajarnya di SMA ya, kelas 11, kelas 2 SMA. Kemudian untuk otot jantung. Nah, otot jantung itu bentuknya mirip sekali dengan otot lurik, tetapi dia punya cabang. Nah, ini cabangnya ya. Jadi misalkan di sini awalnya dia cuma satu tabung, kemudian akhirnya bercabang menjadi 2 tabung. Lah, kemudian dia punya inti sel 1, letaknya di tengah. Jadi otot jantung ini bentuknya lurik dan dia bercabang. Ketemu satu perbedaan, kita tutup dengan garis biar cantik catatannya ya. Kemudian dari gambar bentuk otot ini kita juga dapat informasi yang lain, yaitu yang berkaitan dengan jumlah inti ya. Di dalam sel itu ada inti sel yang bertugas untuk mengatur ya, mengatur biar selnya bisa bekerja dengan baik. Kalau otot polos, nah ini berapa jumlah inti dalam setiap selnya? Hanya ada 1. Sedangkan otot lurik, nah ini kan jumlahnya banyak ya, banyak. Ojo ditulis 6 gitu ya, ini hanya gambaran aja. Intinya kan dia lebih dari 1. Sedangkan untuk otot jantung dalam satu sel dia juga hanya memiliki 1 inti sel. Kita garis lagi biar cantik. Terus perbedaan yang ketiga dari sisi inti sel lagi, selain jumlah mereka juga berbeda dalam hal letak ya. Jadi letak masing-masing inti sel ini berbeda. Untuk otot polos dia terletak di tengah-tengah inti. Bisa kalian perhatikan dong. Nah, ini pas di tengah ya. Sedangkan kalau otot lurik dia terletak di bagian pinggirnya saja. Sedangkan untuk otot jantung dia sama kayak otot polos, letaknya juga di tengah. Oke, biar cantik lagi kita beri garis penutup. Oke, ada Mas Gio teman-teman yang mau ikutan belajar ya. Mas Gio ini adiknya Mbak Gia. Oke, kemudian perbedaan yang keempat kita lihat dari letak masing-masing otot ini di dalam tubuh. Tuh, untuk otot polos dia nanti akan menyusun organ dalam kita. Ya, organ dalam itu apa sih? Jadi organ tubuh, bagian tubuh yang tidak kelihatan dari luar. Misalkan apa? Misalkan usus. Nah, tentu pernah tahu dong usus tuh kayak apa ya. Misalkan kalian pernah makan usus crispy nih. Nah, bentuknya juga seperti itu ya. Sebentar sayang, nggak boleh ya. Oke, usus. Nah, usus manusia itu kan bergerak ya untuk mengolah makanan. Tentu kalian pernah ngerasain dong kalau lagi lapar atau lagi kekenyangan ya, perutnya bunyi, ususnya bergerak-gerak. Oke. Kemudian untuk otot lurik ini berada di tulang ya. Jadi dia berada menempel atau melekat di tulang. Tulang itu boleh juga disebut dengan rangka. Makanya otot lurik disebut juga dengan otot rangka. Sedangkan kalau otot jantung sesuai namanya dong, dia nanti menyusun organ jantung. Ini yang membuat jantung kita bisa bergerak. Dredeg bahasa Jawa nih. Oke. Di sini. Iya, jantungnya bergerak ya Mas ya. Karena letak dalam tubuh itu berbeda, otomatis masing-masing otot ini akan memiliki cara kerja yang berbeda. Untuk otot polos ya, yang menyusun organ dalam ini bekerja secara tidak sadar. Maksudnya tidak sadar itu tidak bisa diperintah. Sama misalkan lagi lapar, kan nggak bisa tuh ngomong sama usus, usus aku lapar, kamu jangan bergerak ya, nanti jangan bunyi ya, aku malu. Nggak bisa kayak gitu ya. Jadi usus itu bekerja sesuai dengan kehendaknya dia, nggak bisa kita kendalikan. Berbeda dengan otot lurik atau otot rangka tadi. Kalian kalau mau menulis, melempar bola, itu kan gerakan-gerakan yang kalian sadari ya, yang maksudnya itu nggak moro-moro tangan niku obah dewe, istilahnya kan seperti itu ya. Jadi otot lurik ini bekerja secara sadar.
Nah sekarang kalau jantung kira-kira gimana dong? Jantung kalau mau bergerak apa bisa diperintah? Atau tiba-tiba dia diem diperintah sama otak kita, jantung hari ini kamu jangan berdetak. Waduh bahaya ya. Berarti jantung itu nanti sama seperti otot polos. Iya, dia juga gimana? Oke, dia juga bekerja secara tidak sadar. Gitu ya. Ini adalah pembeda dari masing-masing otot. Nah, di sini kita lihat dong keistimewaan dari otot jantung. Dari sisi bentuknya ya, dia itu akan sama seperti otot lurik. Sama apanya? Sama-sama luriknya. Dari sisi cara kerjanya, cara kerja otot jantung itu tidak sadar. Berarti kan dia sama seperti cara kerja dari otot polos. Jadi keistimewaan otot jantung sekali lagi, bentuknya sama seperti otot lurik, tapi cara kerjanya seperti otot polos. Di bagian yang ketiga tentang otot yang kita pelajari adalah macam-macam gerak otot. Nah biar gampang, ini Mbak Gea nih yang bakal praktek ya, Mama yang nyanyi. Siap Mbak Gea ya? Siap. Oke yuk, 1, 2, 3. Lurus teguk, lurus teguk, mendongak, menunduk, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menengadah, menelungkup. Oke. Dari video yang dilakukan oleh Gea tadi ya, kita bisa nih menyimpulkan bahwa ternyata sebagian contoh-contoh dari gerak otot ini ya yang sering dipelajari itu adalah gerak otot yang berlawanan ya. Misalkan nih, yang pertama ada gerak meluruskan lengan, meluruskan tangan boleh, lengan boleh ya, sama aja. Berarti dia berkebalikan dengan gerakan ketika menekuk lengan. Demikian pula dengan gerakan mendongakkan kepala yang berkebalikan dengan gerak untuk menundukkan kepala. Kemudian berikutnya ada gerak menjauhi sumbu tubuh. Jadi sumbu tubuh itu tengah-tengah tubuh kita ya, poros tubuh gitu deh. Jadi mulai dari kepala sampai dengan bagian tulang ekor ya istilahnya. Nah tadi dicontohkan dengan gerakan ketika merentangkan tangan ya, atau kebalikannya adalah gerakan mendekati sumbu tubuh. Berarti dari posisi tangan terentang ya, kemudian kembali tegak gitu ya. Dan yang terakhir adalah gerakan ketika kita menengadahkan telapak tangan yang berkebalikan dengan menelungkupkan telapak tangan. Berikutnya yang terakhir kita belajar tentang bagaimana sih caranya ya, cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot ya, karena otot kan memang bagian tubuh yang penting ya, karena kalau nggak ada otot kita nggak bisa bergerak, bahkan jantung pun nggak bisa berdetak. Bayangkan kalau jantungnya nggak bisa berdetak, kan membahayakan ya dek ya. Oke, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Misalkan yang pertama adalah kita tidak disarankan untuk melakukan pergerakan yang berlebihan ya. Jadi tidak bergerak berlebihan. Maksudnya bagaimana sih tidak bergerak berlebihan itu? Jadi bergerak berlebihan ini contohnya adalah gerakan yang tiba-tiba. Misalkan adik-adik dari posisi berbaring kemudian langsung berdiri dan langsung berlari gitu ya. Nah itu nanti cepat atau lambat kasihan ototnya ya, bisa-bisa kram gitu. Kemudian kalau misalkan kalian kurang terlatih ya, maksudnya tidak sering berlatih, kemudian tiba-tiba melakukan gerakan otot terus-menerus dalam waktu yang lama. Contohnya gini nih, rumahku itu Samben, kemudian kalau sekolah ya, sekolahnya di Garum, di Bencet, tiba-tiba kalian berangkat atau pergi sekolah itu dengan cara berlari, langsung berkilo-kilometer gitu ya, padahal tidak pernah latihan sebelumnya. Nah itu juga membahayakan otot gitu ya dek ya. Terus gimana dong kalau misalkan aku tetap pengen sekolah itu lari kak, bisa nggak? Oke, kalau misalkan kalian sangat menginginkan hal itu, berarti yang harus dilakukan adalah kalian harus melakukan
latihan rutin ya, jadi ada latihannya dek. Kayak misalkan atlet-atlet itu sebelum pertandingan tentunya dia sudah melakukan latihan secara rutin, dan ini nggak dilakukan sehari 2 hari ya dek ya, sehingga nanti ketika bertanding itu performanya atau penampilannya sudah langsung prima ya. Dan walaupun sudah melakukan latihan rutin ya, setiap kali kita melakukan gerak otot yang lumayan membutuhkan banyak energi ya, maka ini kita disarankan untuk melakukan peregangan ya. Contohnya like sampean olahraga nih ya, waktu pelajaran PJOK ya dek ya, biasanya mesti dimulai dengan gerakan pemanasan ya. Kemudian setelah melakukan olahraga itu nanti juga diakhiri dengan gerakan-gerakan pendinginan gitu ya, biar nggak kram ya, biar nggak kaget ototnya. Kemudian yang keempat itu bisa dilakukan dengan memenuhi cairan tubuh ya. Nah ini penting sekali, tidak hanya untuk kesehatan otot ya, cairan tubuh ini juga sangat penting untuk menghidrasi ya, istilahnya memenuhi kebutuhan cairan ya, karena memang manusia itu sebagian besar penyusun tubuhnya adalah air ya. Jadi air nanti juga bisa melembabkan otot ya, melembabkan sel-sel otot, sehingga dia nanti nggak mudah mengalami ketegangan, nggak gampang kram, istilahnya kan begitu. Terus berikutnya bisa juga dilakukan dengan mengonsumsi ya, ini wajib ini ya, mengonsumsi makanan yang bergizi gitu. Dan biasanya kalau pengen ini ya ototnya sehat, ototnya bagus, makanan bergizi ini adalah makanan yang banyak mengandung protein ya. Sebenarnya nggak harus protein sih, yang penting gizinya seimbang begitu ya, memenuhi semua kebutuhan tubuh. Kemudian bagaimana kak atau mama atau tante gitu ya, kalau wes kadung istilahnya ototku wes kadung kram gitu loh, aku habis olahraga badanku jarem-jarem, ya udah berarti cara yang bisa kita lakukan adalah dengan meringankan nyeri otot. Nah ini bisa diatasi dengan misalkan nempelin koyo, ada yang hobi nempelin koyo ya. Oke, kalau Mama Hanum itu biasanya pakai counterpane ya, sebut merek nggak apa-apa ya. Ada juga yang cocoknya pakai geliga. Apapun itu yang penting bisa bereaksi gitu ya dalam tubuh kita, sehingga gejala nyeri otot tersebut bisa dikurangi. Oke ya, ternyata kita sudah sampai nih di penghujung materi untuk sistem gerak manusia bagian otot ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Kemudian adik-adik atau anak-anak semuanya bisa mengerjakan soal-soal latihan dengan baik dan benar ya. Kemudian juga bisa menerapkan ilmu yang dipelajari ini dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih untuk perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.